berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya, saudara terkasih dimanapun berada, kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan ini. Buat jemaat Tuhan yang pada saat ini berada di rumah, kami percaya bahwa Tuhan tetap ada di sana dalam persekutuan-persekutuan pribadi. Dan memang hari-hari ini kita harus membangun terlebih dahulu persekutuan dalam keluarga, sehingga kita semakin kokoh dalam kehidupan berjemaat. Tuhan izinkan mungkin pada minggu ini kita tidak bertemu dalam ibadah raya, tapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan, karena Tuhan berjanji Dia akan hadir di setiap orang-orang yang rindu. Tuhan hadir di setiap orang-orang yang haus dan lapar. Dan disinilah kita akan menyadari bahwa satu ketika orang-orang di sekitar kita, bahkan gedung, bahkan alat musik, itu menjadi tidak bisa kita harapkan
dalam saat-saat kita menghadapi banyak kesulitan dan kesukaran. Karena kita sangat yakin bahwa kita harus mulai fokus hanya kepada Tuhan saja hari-hari ini dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan apapun. Dari pengalaman yang terjadi pada minggu-minggu ini, kita sangat yakin bahwa ada satu hal yang positif yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga pada satu ketika kita diperhadapkan untuk kita harus beribadah secara pribadi atau keluarga, maka kita akan merasakan hal yang luar biasa yang mungkin bisa melebihi pada saat kita merasakannya di tengah-tengah ibadah raya. Nah, untuk itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman-Mu adalah kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sangat yakin bahwa bersama firman-Mu, kami akan memperoleh kekuatan dan kami akan mengetahui jalan keluar di tiap-tiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi, khususnya apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami, apa yang dihadapi oleh daerah kami, kota kami Pontianak ini. Maka kami sangat yakin bersama firman-Mu, kami akan sanggup dan mampu, karena kami sangat yakin firman-Mu berkata bahwa kuasa darah-Mu sangat berkuasa untuk memberikan perlindungan. Oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib itu membawa kemenangan bagi kami, kemenangan atas penyakit dan kemenangan atas kematian. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami alaskan dengan syukur yang luar biasa kepada Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih, pada saat pagi hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu mengenai ketulusan. Nah, saudara, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-9, "Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas." Kemudian dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2, "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya." Nah, saudara terkasih, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, ketulusan adalah sesuatu yang mendasar dan sangat diperhatikannya. Nah, jika kita bisa berpura-pura sepenuhnya baik dan jujur di mata manusia, di hadapan Tuhan tidak. Jika orang mudah dipengaruhi, dibuat terkagum-kagum dan dikelabui, mustahil melakukannya di hadapan Tuhan. Entah karena ketidaktahuan, kenaifan, atau kesadaran yang rendah. Sayangnya, banyak orang yang berpikir bisa mengesankan Tuhan dengan tampilan-tampilan jasmania, seperti halnya pada saat mereka membuat kagum manusia-manusia lain. Tetapi Tuhan mencari dan melihat hati lebih daripada semuanya. Hati tidak dapat berdusta dan berbohong. Hati adalah apa adanya seseorang. Dan hati kita terbuka di pemandangan Tuhan. Jadi siapakah kita sebenar-benarnya? Tuhan mengetahuinya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Tiada yang tersembunyi di hadapannya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa semua makhluk telanjang di hadapannya. Saudaraku terkasih, dalam Ibrani 4 ayat 13, "Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab." Nah, saudara, oleh sebab itu Ia mengetahui segala sesuatu. Maka Ia tahu apakah kita sedang berlaku tulus ataupun tidak.
Banyak sekali yang beribadah pada Tuhan serta melayani Dia dalam ketidaktulusan. Mereka mencari keuntungan melalui itu semua untuk memperoleh popularitas demi meninggikan nama mereka sendiri di hadapan orang banyak, atau sebagai jalan sekedar membuktikan diri. Ada pula yang menginginkan penerimaan, pengakuan, pujian bahkan kekaguman dari orang lain melalui cara-cara yang tampak rohani dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Disadari atau tidak, Tuhan melihat, mengetahui, dan menilai semuanya. Nah, saudara terkasih, dimanapun berada pada saat ini, dalam kasih karunia-Nya yang besar, Ia membiarkan dan memberikan kesempatan untuk berubah. Hanya saja, kepada yang benar-benar tulus mengasihinya, Ia sungguh-sungguh memberikan perkenanan dan pengakuannya. Inilah murid-murid dan hamba-hamba sejati di matanya, yaitu mereka yang semata-mata demi kasih mengabdikan diri kepada Tuhan. Mereka tidak ingin memanfaatkan Tuhan maupun nama dan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan untuk kepentingan mereka. Mereka justru mencari untuk ambil bagian, mengerjakan serta menyelesaikan tugas dan kepentingan surgawi seturut rencana Tuhan yang berlangsung di masa mereka hidup. Nah, saudara terkasih, ketulusan dalam bahasa Ibrani disamakan artinya dengan sempurna atau perfect. Sempurna dalam makna maha terbaik dalam segala hal hanya ada pada Tuhan. Tetapi yang disebut sempurna yang disematkan pada manusia menurut kamus Fine artinya tidak didapat ada kesalahan, lengkap atau utuh, selesai. Ini menyangkut dalam hal pekerjaan atau yang diharapkan, bebas dari keberatan atau tidak ada lagi yang dipermasalahkan. Tidak ada perbuatan yang tampak luar atau keadaan yang ada di dalam hati yang tidak disukai Tuhan. Nah, saudara terkasih, ini juga berarti integritas, yang bermakna kesatuan dan kesesuaian antara apa yang tampak di luar dengan apa yang ada di dalam hati, yang jika dinilai menunjukkan suatu ukuran yang penuh, ketidakbersalahan, dan kesederhanaan atau keadaan yang tidak rumit, berbelit-belit. Nah, saudara, serupa itulah Tuhan menilai kita. Ia mendapati kita sempurna ketika sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh keberadaan dan sepenuh perbuatan kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Jadi hati, pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, dan perbuatan harus didapati lengkap dan satu nada di hadapan Tuhan. Ketidaksamaan atau ketidaksesuaian di antara elemen-elemen itu menunjukkan ketidaklengkapan, ketidakutuhan, belum selesai, dan tidak mencapai target, sehingga Tuhan melihatnya sebelum layak memberikan satu penyembahan dan pengabdian yang sejati kepadanya. Berbeda dengan manusia yang hanya mampu menangkap sesuai pengetahuan inderanya yang sangat terbatas. Tuhan mampu melihat semuanya. Ia tidak mudah terpengaruh terkesan apabila tertipu akan tampilan luar kita. Dan Ia tidak berkenan jika kita datang kepadanya dalam kepura-puraan atau ketidaktulusan. Saudara terkasih, perlu kita ketahui bahwa ketidaktulusan menjadikan ibadah kita tak diindahkannya. Banyak yang masih bertanya-tanya mengapa persembahan Kain tidak diterima sebagaimana persembahan Habel. Padahal keduanya memberikan yang terbaik dari hasil pekerjaan tangan mereka. Dan bukankah wajar jika Kain mempersembahkan hasil tanah karena ia seorang petani dan Habel mempersembahkan ternak yang digembalakannya? Nyatanya, Tuhan lebih berkenan dan lebih menyukai persembahan Habel. Banyak penafsir setuju bahwa persembahan Habel digambarkan seperti korban Kristus, anak domba Allah yang menyelamatkan dunia, yang kemudian itu diperhitungkan sebagai sikap hati Habel
yang mengetahui apa yang memperkenankan hati Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, jika demikian maka disinilah Kain telah gagal memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apabila keduanya memang dididik oleh orang tua mereka bahwa Tuhan menyukai korban darah, maka seharusnya Kain tahu bahwa itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi faktanya Kain memilih persembahan seturut hatinya, entah karena ia merasa ingin dihargai sebagai petani serta ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya, ataukah karena ia tak bersedia merendahkan diri meminta kambing domba adiknya, maupun memberikan persembahan yang sama dengan adiknya. Bagaimanapun Kain telah datang membawa persembahan, bukan karena Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ia memberikan persembahan dan penyembahan pada Tuhan karena ingin unjuk diri, untuk memberitahukan kepada Tuhan bahwa ia memberikan persembahan terbaiknya dari hasil kerja kerasnya sebagai petani, dan meminta Tuhan mengakui dan menerimanya meskipun ia tahu bahwa bukan itu yang diinginkan hati Tuhan. Nah, ketidaktulusan Kain membuat ibadah dan persembahannya pada Tuhan menjadi sia-sia. Saudara terkasih, terbukti ketika Tuhan menegurnya setelah membunuh adiknya, ia terus menjadi marah. Ada perasaan tidak terima yang meluap-luap, yang menunjukkan betapa ia hanya peduli kepada dirinya sendiri, tidak kepada adiknya, tak sedikit pun juga kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Dalam Kejadian 4 ayat 6-9. Nah, begitu pula ketika Tuhan menghukum dan mengutuknya, apakah Kain peduli akan isi hati Tuhan yang terluka, kecewa dan murka? Sama sekali tidak. Ia tetap mencari keselamatan dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentu aku akan dibunuh." Nah, firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Nah, kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kejadian 4 ayat 11 sampai dengan 16. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, mereka yang tidak tulus ingin menyenangkan hati Tuhan sesungguhnya sedang mengikuti jejak Kain. Mereka mencari perkenan Tuhan bukan demi menyukakan hati Tuhan, namun demi kesenangan dan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Ini nyata dalam pelayanan-pelayanan yang kecil maupun yang besar. Doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan, juga program-program gereja yang secara teratur diadakan tetapi dikerjakan dari cara dan pikiran manusia belaka, tanpa mencari tahu isi hati Tuhan dan menemukan apa yang ingin kita lakukan bagi Dia. Maka kita sedang memaksa Tuhan menerima persembahan kita dan mengklaim bahwa Dia disenangkan oleh kita. Nah, masalahnya, siapakah kita yang merasa bisa mengatur-ngatur Tuhan?
Bisakah hati kita digembirakan oleh pemberian hadiah yang tidak kita harapkan di hati? Apalagi diberikan pada kita dengan niat-niat hati yang hendak mengharapkan balik sesuatu dari kita? Jika kita saja tidak berkenan dengan cara-cara semacam itu, betapa Tuhan lebih lagi merasa terhina. Susah saatnya kita berhenti bersikap seperti Kain di hadapan Tuhan. Nah, sudah saatnya dan selayaknya Tuhan menerima persembahan yang tulus, penuh kerinduan semata-mata yang menyukakan hatinya dari anak-anaknya dan pelayan-pelayannya. Nah, untuk itu perlu tuntunan Roh Kudus kepada setiap kita, sehingga kita mampu dan sanggup berhenti bersikap seperti Kain, yaitu melakukan sesuatu kepada Tuhan, melayani Tuhan dalam rangka mencari keuntungan sendiri. Nah, sudah terkasih, Tuhan mencari para penyembah, dan di antara penyembah-penyembahnya, Ia mencari penyembah yang tulus seperti Habel. Itu ditandai dengan senantiasa mencari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan dan memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan dari suatu hati yang telah dibebaskan dan dibersihkan dari maksud dan tujuan yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Meskipun langka di zaman ini, di mana manusia mengarahkan segala sorotan bagi dirinya dan membiasakan diri memuliakan dirinya, penyembah-penyembah sejati akan membuat perbedaan melalui hidupnya. Melalui ketulusan mereka, banyak orang akan berbondong-bondong suatu kali kelak untuk mencari Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan saja. Dalam perkenanan Tuhan atas ketulusan kitalah, maka Ia akan menyatakan dirinya dan hadir di tengah-tengah umatnya, menyatakan lawatan dan kebangunan rohani yang terakhir dan terbesar sebelum kedatangan Kristus Yesus kedua kalinya. Dalam Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Nah, saudara terkasih, di zaman sekarang tidak mudah untuk mencari orang yang jujur, di mana banyak orang yang hidup dalam ketidakjujuran, memiliki prinsip untuk tetap hidup jujur di tengah-tengah situasi dan kumpulan orang-orang tidak jujur. Nah, secara perlahan akan menyeret orang-orang jujur menjadi tidak jujur dalam kehidupannya. Memang pada kenyataannya seorang dikatakan tetap memegang teguh kejujurannya apabila memiliki iman yang sangat kuat terhadap Tuhan. Nah, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa kita sekarang ini, kalau kita jujur kita pasti akan hancur. Tetapi sebagai orang percaya kita dituntut untuk hidup dalam kejujuran. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang jujur? Kita harus hidup dalam ketulusan hati. Alkitab mencatat orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam Amsal 11 ayat yang ketiga. Nah, jika kita hidup jujur terhadap Tuhan, kita juga harus tulus terhadap Dia. Orang yang tulus adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, yang dalam melakukan segala sesuatu tidak menuntut upah. Mengapa ada banyak pelayan Tuhan yang berselisih? Karena mereka tidak tulus melayani Tuhan. Orang yang tulus tidak akan mengeluh atau menggerutu dalam mengerjakan tugas pelayanannya. Orang yang tulus biasanya akan berlaku tenang dalam menghadapi sebuah persoalan. Nah, sudah terkasih, tidak banyak orang yang bisa dikatakan sebagai sahabat Tuhan selain Abraham dan Musa. Lalu ada Daud yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Apakah kita rindu menjadi sahabat Tuhan? Hiduplah berlandaskan kejujuran dan ketulusan. Berkata jujur belum tentu memiliki ketulusan dalam perkataan. Berkata jujur terhadap sesama saat ini sudah menjadi hal yang sangat langka. Orang lebih banyak melakukan kebohongan demi mendapatkan keuntungan dari perkataannya. Saudara terkasih, adalah pernyataan pemazmur tentang kebaikan Allah bagi orang percaya yang hati dan hidupnya tulus dan bersih. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Nah, di balik pernyataan ini, pemazmur mau menyatakan bahwa orang jahat
dan fasik yang hati dan hidupnya tidak tulus dan bersih tidak akan mengalami kebaikan Tuhan. Nah, kata tulus menurut etimologi adalah sungguh dan bersih hati, atau benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Kemudian ketulusan adalah kesungguhan dan kebersihan hati, kejujuran. Ketulusan menciptakan kerelaan, integritas atau mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, kesucian, kredibilitas atau perihal yang dapat dipercaya. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menuliskan tentang ketulusan. Karena Alkitab sangat mementingkan masalah hati. Nah, setiap orang percaya karena hati adalah motor kehidupan. Kehidupan sesungguhnya dari seseorang dapat dinilai secara objektif dengan melihat hati orang itu, dan Tuhan sangat memperhatikan masalah hati lebih dari yang lain. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, biasanya seorang wanita yang sangat penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah kebutuhan karena menggunakan logika hati, bukan logika berpikir yang optimis. Manusia adalah makhluk yang memiliki hati yang dapat mengendalikan akal budi karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Nah, saat manusia jatuh ke dalam dosa, hati menjadi tidak terkontrol sehingga manusia dapat hidup bersandiwara dalam kepalsuan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, manusia yang hidup dengan akal budi tanpa hati akan menjadi manusia yang menjalani kehidupan secara liar karena hati yang tidak berfungsi membuat akal budi mengendalikan hati. Manusia yang hanya mengandalkan akal dan pikirannya dalam bertindak tanpa memiliki hati yang penuh dengan ketulusan sama saja dengan manusia yang benar-benar tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, saudara, ketulusan hati memberikan kesanggupan. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mulailah untuk berkata jujur dengan sepenuh hati tanpa dibebani perasaan bersalah dan ingin mendapatkan sesuatu dari perkataan kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang tidak egois. Dalam 1 Korintus 10 ayat 33 berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, saudara terkasih, dalam perilaku hidup sehari-hari untuk menjadi manusia yang hidup dalam ketulusan, kita harus menerima seorang apa adanya dan menghargai keberadaan orang lain apapun keberadaannya. Dalam Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, ketulusan adalah bagian dari sikap hati yang benar, juga cerminan dari kebersihan jiwa dan tingkah laku seseorang. Bagi seseorang yang selalu memelihara kebersihan jiwa dan tingkah laku dalam hidupnya, penyertaan Tuhan bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keturunannya. Nah, apabila dalam kehidupan sehari-hari kita merasa kurang mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik, undanglah Roh Kudus agar hadir dalam hati kita, menyertai kita dan mengubah kita menjadi manusia yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Roh Kudus adalah oknum yang menguduskan hati orang percaya secara terus-menerus agar dapat menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikehendaki olehnya. Dalam Galatia 5:22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, pertama kali Roh Kudus bekerja adalah melalui bagian kita terlebih dahulu, yaitu hati. Karena hatilah yang memancarkan kehidupan dalam Amsal 4:23. Jika hati yang tulus dan bersih mengendalikan akal budi, percayalah bahwa segala yang dilakukan seseorang adalah bersih adanya. Orang yang tulus dan bersih hatinya pastilah seorang yang baik. Namun orang yang kelihatan baik belum tentu tulus
dan bersih hatinya. Saudara terkasih, dimanapun berada, kita sangat yakin bahwa kita harus memiliki ketulusan hari-hari ini. Dalam Matius 10 ayat 13 berkata, ada kaitan antara atau hubungan dengan kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita lihat 3 kepribadian Daud dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan 7 mencatat tentang Daud yang dipilih Tuhan, bukan karena Daud pintar dalam ilmu atau ahli perang atau strategi perang, tetapi Daud seorang yang percaya dan tulus hatinya. Ada 3 kepribadian Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat 17 sampai dengan 18, Daud tetap mau diperlakukan sebagai pembantu atau pesuruh untuk mengirimkan makanan ke perkemahan kakak-kakaknya. Daud pergi dengan kerendahan hati. Amsal 22:4 berkata, ganjaran bagi orang-orang yang rendah hati adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kerendahan hati yang bisa kita terapkan dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi prinsip atau syarat utama bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Nah, yang kedua, Daud tidak mau menyimpan sakit hati atau kepahitan. Dan Daud senantiasa mencari Tuhan sehingga dia dapat melupakan pengalaman kehidupannya terhadap Saul yang begitu menyakitkan. Yang ketiga, Daud mau mengakui dosanya. Ternyata ketulusan Daud diuji di bagian ini. Pada waktu Daud sudah mapan, sukses, usianya sekitar 40-50 tahun, justru disinilah Daud jatuh dalam dosa. Padahal bila ini tidak terjadi, boleh dikatakan Daud ini adalah seorang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Namun Daud memiliki jiwa besar. Tak kalah ditegur Nathan dengan satu perumpamaan, Daud mau mengakui dosa dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, untuk itu saudara terkasih dimanapun berada, kiranya menjadi doa kita bersama supaya kita didapati sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memiliki kepribadian yang tulus, yang tentunya akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita sangat yakin bersama Tuhan kita mampu dan sanggup menghadapi apapun yang Tuhan sedang izinkan, karena setiap orang-orang yang tulus, orang yang senantiasa punya keikhlasan akan senantiasa berada dalam hadirat Tuhan, akan senantiasa berada di dalam kekuatan Tuhan. Untuk itu sudah terkasih, biarlah hari-hari ini kita memanfaatkan waktu ini untuk membangun kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa merasakan kehadiran Tuhan untuk memberikan kekuatan, kemenangan, kesembuhan, bahkan luput dari ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat pagi hari ini. Kami sangat yakin bahwa renungan ini akan membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan melalui pola hidup kita yang senantiasa tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Kami sangat yakin firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini akan termeterai. Bukan hanya termeterai saja, tetapi juga akan bertumbuh di dalam hati kami. Kami sangat yakin Engkau akan memelihara umat-Mu, memelihara jemaat-Mu, apapun keadaan mereka pada saat ini. Yang sakit sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang punya masalah persoalan Engkau selesaikan, bahkan yang undur dari Engkau, yang melupakan Engkau Tuhan, tarik dengan cara dan kuasa-Mu. Kami sangat yakin Engkau akan memberkati kami, apa menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami, pergumulan jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Untuk rumah ibadah, kami yakin Engkau akan sediakan, bahkan tempat di mana kami beribadah pada saat ini, kami percaya Engkau akan memberkati keluarga kami, orang tua kami yang sudah menyediakannya bagi kami. Kami menyerahkan hari-hari kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Apapun kesulitan-kesulitan yang sedang dan yang akan kami hadapi, bersama-Mu Tuhan kami akan kuat. Bersama-Mu Tuhan kami akan mampu, bersama-Mu Tuhan kami akan mengalami kemenangan. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada harapan selain kekuatan dan harapan yang kami tautkan kepada Engkau Tuhan.
karena Engkaulah satu-satunya yang mampu, yang sanggup melebihi apapun yang dikerjakan oleh manusia pada hari-hari ini. Berkati seluruh tenaga-tenaga medis yang menangani virus corona ini. Kami yakin kuasa darah-Mu akan terus menutup bungkus kehidupan mereka sehingga mereka mampu melayani yang terbaik Tuhan, sehingga pelayanan mereka akan berdampak membawa kesembuhan kepada setiap pasien yang pada saat ini sedang menghadapi penyakit virus corona ini. Kami sangat yakin oleh kesempatan ini bangsa kami akan kembali kepadamu, bangsa kami akan kembali memuji Engkau, dan bangsa kami akan kembali minta pertolongan kepadamu. Inilah Tuhan Yesus doa kami. Kami sangat yakin Engkau menjadi jawaban kami. Sebelumnya ampuni dosa kekurangan kami sehingga Tuhan tidak menghambat kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selain Kau tak ada yang lebih ku harapkan, tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain Kau tak ada keinginanku yang lain. Kau mata air kesukaan di dalam hatiku. Kau yang ku ingini lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kau yang ku ingini, Kau yang ku ingini lebih dari segalanya, baik di surga atau di bumi. Kaulah yang ku ingini. Selain Kau tak ada yang lebih ku harapkan, tiada yang dapat menggantikan saat bersamamu. Selain Kau tak ada keinginanku yang lain. Kau mata air kesukaan di dalam hatiku. Kau yang ku ingini lebih dari segalanya,